Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di dalam video kali ini saya atas nama Muhammad Faris dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris akan mendeskripsikan tentang proses penanaman padi. Baik, untuk mempersingkat waktu, selamat menonton video. Terima kasih. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah seleksi tanaman padi. Tentu saja hal yang penting dalam sebelum menanam tanaman padi yaitu adanya seleksi bibit ataupun tanaman yang akan ditanam. Tentu saja karena hal ini menjadi pengaruh penting bagaimana proses tumbuhnya sebuah tanaman padi, apakah akan baik atau tidak. Tentu saja kita dapat mengetahuinya dengan cara memilih varietas ataupun jenis bibit yang cocok terlihat dari kondisi ataupun iklim tertentu yang akan kita tanami tanaman padi ini. Baik, mungkin ada beberapa ciri-ciri spesifik yang dapat saya jelaskan. Yang pertama, di dalam tanaman padi ini ada yang namanya lahan untuk padi sawah. Nah, dalam padi sawah ini memiliki beberapa jenis bibit yang terkenal dan memiliki varietas unggul, bisa disebut seperti itu teman-teman. Yang pertama yaitu IR64, yang kedua Mekongga, yang ketiga Inpari. Nah, mungkin jenis-jenis tadi itu memang adalah bibit-bibit yang memiliki hasil yang unggul karena dilihat dari ciri-cirinya ini dapat dilihat dari kondisi irigasi yang eksternal ataupun irigasinya yang selalu diairi dengan baik sepanjang tahun agar menghasilkan lahan yang begitu subur yang cocok dengan tanaman bibit varietas tersebut. Nah, selanjutnya ini ada juga lahan yang bisa disebutkan dengan tanaman padi gogo atau tanaman yang tahan dengan kondisi lahan ekstrim. Contoh bibit yang dapat digunakan yaitu Situba gendit. Ciri-cirinya ini, bibit ini dapat tahan di lahan yang kekeringan, yang mungkin hampir kekeringan dengan kondisi agak ekstrim, tetapi tetap menghasilkan bibit ataupun hasil yang Nah, yang ketiga ini jenis padi rawa. Jenis padi rawa sendiri ini tentu saja memiliki alasan penting kita harus memilih bibit yang benar, karena padi rawa ini memiliki ketahanan ataupun toleran terhadap genangan air. Tentu saja jenis bibit yang dapat kita pakai seperti Inpara, Inpara 2 ataupun Inpara 8. Baik, untuk poin yang kedua yaitu persiapan lahan. Tentu saja sebelum kita memulai proses penanaman padi, kita harus melaksanakan yang namanya pembersihan lahan. Yang pertama itu dengan cara membersihkan lahan dari gulma, batu ataupun semak-semak belukar. Biasanya ini dapat dilakukan dengan cara penyemprotan, pembakaran ataupun dengan cara membajak langsung. Yang kedua ini membajak lahan. Cara membajak lahan sendiri ini berbagai cara yang sangat variatif. Di antaranya itu dapat menggunakan traktor atau biasa disebut dengan jonder. Itu cara teknologi sekarang. Kalau yang manual biasa menggunakan tenaga kerbau ataupun juga cangkul. Yang ketiga itu perataan lahan. Perataan lahan sendiri itu sangat penting dalam proses penanaman padi, karena dengan perataannya lahan maka struktur-struktur dari susunan tanaman padi dapat tersusun dengan baik sehingga sistem pada saat tumbuhnya padi itu akan menjadi teratur. Oke, poin yang ketiga yaitu seleksi benih padi atau seleksi bibit. Dalam seleksi bibit ini kita dapat melakukan berbagai macam cara. Yang pertama yaitu dengan mengetahui jenis bibitnya itu dengan cara perendaman. Tentu saja dengan cara perendaman itu seperti apa sih? Nah, jadi apabila kita merendam bibitnya di dalam genangan air, apabila bibit tersebut tenggelam, maka bibit tersebut itu baik atau bagus. Sedangkan apabila bibit itu mengapung, berarti bibit itu sendiri kurang bagus. Baik, untuk poin yang selanjutnya adalah persiapan tanah. Dalam persiapan tanah dalam proses penanaman padi ini tentu saja menjadi hal yang penting. Apa saja sih langkah-langkah yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah pembajakan tanah. Dengan cara pembajakan tanah ini sendiri bertujuan untuk guna menggemburkan ataupun membuat tanah mengeluarkan unsur-unsur haranya, sehingga apabila telah digemburkan, tanah lebih mudah untuk ditanami tanaman padi. Yang kedua itu melakukan yang namanya
perataan tanah. Perataan tanah sendiri ini bertujuan untuk setelah tanah tadi digemburkan, tentu saja akan diratakan guna untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan setelah tanah tersebut sudah digemburkan atau dibajak. Selanjutnya yang ketiga ini dengan pemberian pemupukan dasar. Pemupukan dasar ini bertujuan guna untuk mengeluarkan unsur hara ataupun mengembangkan semua aspek-aspek yang di dalam tanah ini sehingga nanti tanah lebih produktif dalam menghasilkan. Nah, yang selanjutnya ini ataupun yang kelima adalah penanaman benih atau penaburan benih. Tentu saja hal penaburan benih ini penting dilakukan guna untuk memperhatikan apakah penaburan ataupun penanaman benih ini sudah merata keseluruhan. Berikut adalah beberapa metode yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu penaburan ataupun penanaman benih secara langsung ke lahannya dengan cara menaburkan atau melempar-lemparkan setiap benih langsung ke lahannya guna bertujuan untuk menghasilkan bibit nanti yang akan tumbuh rata di atas lahan. Yang kedua, metode penanaman atau penaburan bor menggunakan garis. Metode ini biasa menggunakan menyiapkan dulu garis-garis yang telah diatur guna untuk menyelaraskan ataupun membuat tanaman padi terlihat lebih lurus saat akan ditanam. Tentu saja yang disebut tadi bor yaitu dengan membuat semacam galian-galian kecil yang kemudian mengikuti arah garis tadi yang telah dibuat, kemudian tanamkan bibit pada hasil bor yang telah dilakukan tadi. Nah, ada lagi nih cara yang ketiga yaitu cara penanaman silang atau cara yang manual. Biasa cara tanaman silang ini dilakukan oleh penanam-penanam yang sudah berpengalaman pada masanya. Cara ini memang terhitung lumayan efektif, yaitu dengan cara mengikuti arah tanda silang seperti kiri dan kanan sesuai dengan arah penanam, di mana penanaman silang ini bertujuan guna untuk terjadinya pemerataan tanaman agar tidak adanya tanaman yang berempet-dempet maka di. Nah, yang keenam ini kita masuk pada tahapan irigasi atau pengairan. Tentu saja hal irigasi atau pengairan menjadi hal yang sangat penting dalam proses tanaman padi guna menghasilkan tanaman yang memiliki kualitas optimal dan juga baik. Tapi dalam pengairan sendiri ini memiliki beberapa susunan ataupun tatanan dalam pengairannya. Pertama, pengairan awal. Pengairan awal ini dilakukan pada usia atau pemindahan tanaman bibit padi setelah ditanam pada usia hari pertama sampai hari ke-7. Tujuannya ini guna untuk melemapkan atau menumbuhkan akar-akar yang akan menjadi pegangan terhadap tanaman padi tersebut. Nah, irigasi yang kedua ini adalah yang disebut irigasi berkelanjutan. Irigasi berkelanjutan ini dilakukan pada usia 8 sampai 60 hari. Dan irigasi berkelanjutan ini memiliki tujuan yaitu di mana guna untuk memperkuat akar selama proses pengairan ini yang nanti akan menumbuhkan batang hingga daun-daun anakan pada tanaman padi. Nah, selain diairi terus atau diberikan irigasi yang penting, pengairan, tentu saja ada juga yang namanya cara pengeringan sementara. Pengeringan sementara ini yang dimaksudkan yang itu apabila sudah mendekati hari panen maka akan dilakukan pengeringan sementara. Apa sih tujuannya? Tujuan ini pengeringan sementara itu berfokus untuk memadatkan ataupun membuat bulir-bulir padi menjadi lebih berisi, diguna untuk juga menjauhkan rentanan terhadap bulir kosong ataupun rebahan-rebahan pada padi yang karena terlalu banyak menyerap air, maka dilakukan pengeringan sementara. Baik, langkah yang selanjutnya yaitu pada poin ke-7 yaitu pemberian pupuk. Pemberian pupuk ini bertujuan guna untuk memberikan nutrisi pada tanaman padi agar tanaman padi memberikan hasil yang lebih memuaskan. Pupuk sendiri ini memiliki berbagai macam variasi ataupun varietas. Yang pertama, pupuk anorganik atau pupuk kimia. Pupuk anorganik sendiri ini adalah senyawa kimia yang diciptakan oleh manusia guna untuk
memberikan senyawa-senyawa pada pertumbuhan padi. Apa saja sih jenis-jenis pupuk anorganik? Berikut saya jelaskan. Yang pertama, ciri-ciri pupuk anorganik yang ini mengandung unsur hara yang tinggi. Yang kedua yaitu mudah larut pada tanaman ataupun pada tanah. Adapun jenis-jenis pupuk anorganik yang pertama yaitu pupuk urea ataupun nitrogen. Pupuk urea atau nitrogen ini memiliki fungsi vegetatif, yaitu guna pada fungsi batang ataupun daun. Selanjutnya yaitu pupuk SP36. Pupuk ini mengandung senyawa fosfor guna untuk memperkuat batang tanaman padi. Dan yang selanjutnya yaitu adalah pupuk NPK, yaitu terdiri dari natrium, fosfor, dan kalium. Pupuk ini menjadi salah satu paket komplit ataupun aplikasi yang sangat bagus digunakan dalam proses pemupukan. Nah, selain pupuk anorganik, ada juga pupuk organik. Seperti yang kita ketahui, pupuk organik adalah pupuk yang terbuat dari penguraian ataupun sisa-sisa bahan makanan ataupun pupuk hijau. Pupuk organik sendiri ini memiliki berbagai macam jenis-jenis, di antara pupuk kompos. Pupuk kompos ini terbuat dari dedaunan sisa ataupun sisa-sisa sampah yang telah berserakan di halaman rumah dapat dijadikan pupuk kompos. Yang kedua yaitu pupuk kandang ataupun pupuk yang berasal dari kotoran-kotoran yang berada di kandang-kandang hewan peliharaan. Selanjutnya adalah pupuk hijau dari bahan hijau-hijau atau pupuk kacang-kacangan. Baik, kita masuk ke tahapan yang ke-8 yaitu penggunaan pestisida ataupun penggunaan cara perawatan pada tanaman padi. Tentu saja penggunaan pestisida ini sangat penting guna untuk mengontrol hama-hama ataupun gulma yang ada pada tanaman ataupun varietas padi. Tapi pestisida ini memiliki berbagai macam jenis, di antaranya yaitu herbisida atau racun rumput. Herbisida ini biasanya digunakan guna untuk membasmi hama-hama ataupun rumput-rumput kecil yang berada di antara sela-sela tanaman padi. Contoh mereknya itu Gramoson ataupun herbisida kontak yang secara langsung akan membunuh tanaman padi. Yang kedua, jenis insektisida ataupun racun hama. Racun hama tersebut untuk membunuh serangga-serangga ataupun ngengat dalam tanaman padi. Insektisida sendiri ini memiliki berbagai macam varietas, di antara Fastak ataupun jenis merek ini secara kontak ataupun secara langsung dapat membunuh hewan-hewan ataupun serangga pemakan tanaman padi. Dan yang ketiga ada yang namanya fungisida ataupun racun jamur. Tentu saja dalam tanaman padi selain serangga ataupun gulma rumput, tentu saja ada yang namanya racun fungisida atau jamur. Jamur sendiri ini biasanya terjadi pada batang, daun ataupun bulir-bulir padinya. Adapun beberapa jenisnya diantaranya itu protektif atau guna untuk memberikan pertahanan terhadap tanaman padi. Dan yang keempat, rodentisida atau racun tikus. Tikus menjadi salah satu hama yang sangat sulit dikendalikan dalam proses tanaman padi. Tentunya adanya racun rodentisida ini diperlukan guna untuk mengontrol hama tikus ini. Cara penggunaannya itu bisa dilakukan pada setiap pinggir-pinggir pematang dipasangkan jebakan, baik menggunakan makanan ataupun jebakan langsung yang dapat menarik perhatian para tikus. Baik, kita sampai pada proses yang terakhir yaitu proses pemanenan. Proses pemanenan sendiri ini bertujuan guna untuk mengambil seluruh sumber daya ataupun hasil tanaman padi yang selama ini kita telah tanam. Tapi dalam proses pemanenan sendiri memiliki beberapa jenis ataupun teknik. Yang pertama itu dapat dilakukan secara tradisional. Dalam proses tradisional ini dapat menggunakan tenaga manusia, yaitu dengan menggunakan sabit. Pada proses pemanenan ini, pada saat penggunaan sabit sendiri yaitu dengan cara membabat langsung. Setelah dibabat oleh para petani-petani,
Selanjutnya dilakukan penjemuran ataupun pengeringan di bawah sinar matahari di atas lapangan. Lalu setelah padi-padi tadi dikeringkan di lapangan langsung, kemudian dilanjutkan dengan proses penggilingan menjadi beras. Yang selanjutnya itu ada namanya proses pemanenan secara teknologikal atau proses pemanenan berbasis teknologi. Proses berbasis teknologi ini sendiri sudah mengaitkan beberapa alat-alat canggih seperti doser. Mesin doser sendiri ini tentu saja sudah menjadi sangat efisien, karena dengan adanya mesin doser ini kita dapat memanen secara lebih efisien dan waktunya lebih singkat. Adapun langkah-langkahnya mungkin sama persis dengan proses manual, yaitu adanya pengeringan secara langsung di lapangan. Setelah dikeringkan kemudian digiling menjadi gabah. Setelah menjadi gabah kemudian dapat digiling lagi menjadi beras, dan kemudian menghasilkan hasil panen yang begitu memuaskan. Baik, mungkin itu saja dari saya teman-teman dalam video kali ini. Adapun salah kata ataupun salah kalimat saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.